Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di dalam mata kuliah metode numerik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas salah satu metode dari integrasi numerik, yaitu metode integrasi trapezoida. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai ya menggunakan atau membahas metode Riemann yang masih salah satu penyelesaian dari integrasi numerik. Nah, langkah-langkah di dalam metode trapezoida itu hampir sama dengan metode Riemann. Sama ya, kita pertama definisikan fungsi fx-nya sampai ke bawah. Yang membedakan di sini adalah cara menghitung luasnya. Jadi ini rumus berbeda kalau kita menggunakan metode Riemann. Ini ya, L sama dengan H/2 dikali fungsi 0, artinya fungsi F0-nya ditambah 2 kali jumlah dari fungsi F-nya mulai dari F1 tadi yang fx ya, nanti kita lihat F1 sampai dengan Fn dikurang 1. Nah, N ini misalnya kita ambil 10, berarti N dikurang 1 berarti 9. Ditambah dengan Fn, F yang terakhir, artinya nilai Fx yang terakhir. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Hitunglah integral 2x pangkat 3 dx dengan step H sama dengan 0,1. Berarti di sini sudah ditentukan H-nya itu adalah 0,1. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai seperti ini ya? Ini ada X-nya, ada fungsi fx-nya. Kita akan menggunakan Excel di dalam menyelesaikan ya. Kita tampilkan dulu Excel. Nah, di sini kita akan menggunakan metode trapezoida. Pertama kita akan tentukan fungsi fx-nya. Tadi di soal sudah ada, yaitu 2 kali X pangkat 2. Jadi X pangkat 2. Nah, di sini tidak perlu kita menentukan batas bawah dengan batas atas karena nilai H sudah ditentukan. Berarti nilai H tadi di soal itu adalah 0,1. Nah, sekarang kita akan membagi area itu ke dalam, jadi N-nya itu sama dengan, karena kita ambil 10. Nah, sekarang yang kita cari nilai apa saja, yaitu nilai X-nya, kemudian nilai fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita mulai mengambil titik X itu pada nilai berapa. Jadi kita ambil mulai dari titik 0 dulu, 0. Nah, tadi ditentukan bahwa hanya itu adalah 0,1. Berarti jarak di antara area pertama dengan area kedua itu adalah 0,1. Berarti nilai X yang pertama ya, tadi yang titik awal 0, sekarang pertama 0,1. Nah, selanjutnya jaraknya juga adalah 0,1. Jadi 0,1. 0,2 ya, 0,2. Jadi jarak dari 0,2 ke 0,1 itu adalah 0,1. Karena jaraknya sama, berarti kita akan mendapatkan jumlah area tadi sebanyak 10. Jadi kita drag saja ke bawah sebanyak 10, berarti sampai di 1. Iya, ya ini ya. Nilai dari X-nya sudah ditentukan, sudah didapatkan nilai X-nya. Sekarang nilai fungsi fx-nya. Nah, kita kembali tadi ke persamaan bahwa fx sama dengan
2 kali X pangkat 2. Pangkat 2 ya, pangkat. Kita cek kembali pangkat 2 atau pangkat 3 ya, sorry, pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3 di sini. Kita di sini adalah pangkat 3. Sekarang kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan ini. Jadi sama dengan 2 kali X, kita sorot X-nya pangkat 3. Ya, hasilnya 0 karena 0 itu di pangkat berapapun itu hasilnya 0. Sekarang selanjutnya nilai fungsi fx-nya ya, yang selanjutnya karena menggunakan formula yang sama atau rumus yang sama, kita tinggal drag ke bawah untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, ini ya sudah didapatkan. Nah, kita kembali tadi, perhatikan di slide. Nah, kita akan mencari nilai L-nya, luasnya, itu secara metode numerik. Ya, tadi rumus yang digunakan untuk mencari untuk mencari L-nya itu nggak bisa. Rumus untuk mencari L-nya, jadi bisa kita gunakan secara manual, bisa juga secara di Excel. Ya. Ya, ini ya. Rumusnya. Jadi H dikali dengan H per 2 dikali F0 tambah 2 kali sigma atau 2 kali jumlah dari Fi mulai dari F1 sampai Fn dikurang 1. Jadi karena kita tadi menggunakan jumlah area yang 10 berarti sampai ke 9. Jadi bisa kita tentukan di sini jumlahnya sigma. Jadi sigma dari fx-nya itu adalah sama dengan fungsi sum. Kita gunakan fungsi sum saja. Mulai dari F1, jadi ini F1 sampai ke F9. Jadi sebelum 2. Oke. Ya, hasilnya adalah 4,05. Ya. Sekarang kita tentukan, kita cari nilai L-nya. Jadi nanti dilihat saya yang manualnya di manual yang ada di slide, bagaimana caranya menentukan. Saya akan perlihatkan bagaimana kalau di Excel. Jadi sama dengan H dibagi 2, berarti kita sorot H dibagi 2 ya, bagi 2 manual saja, bagi 2, kemudian dikali dalam kurung F0, berarti F0 itu adalah F awal, jadi 0, nilainya itu adalah 0, kita sorot 0-nya, kemudian ditambah 2 kali jumlah dari F1 sampai F9. Ini ya, jadi 2 kali dalam kurung F1 berarti ini tadi ya 4,05 kita sorot. Nah, kemudian ditambah Fn berarti F ke 10. Nah, berarti adalah 2. Iya, kita sorot 2. Tutup kurung. Ya. Hasilnya adalah 0,050. Ini hasilnya tadi. Ya, ini secara secara metode numerik dengan menggunakan Excel, tapi lebih bagus kita menggunakan secara manual ya. Kita secara manual supaya kelihatan nanti dari mana hasilnya. Ini adalah 0,50. Ya, seperti ini ya hasilnya. Bisa dilihat di slide. Bisa diperhatikan di slide-nya. Oke. Ya. Ya. Jadi ini ya, L-nya itu adalah 0,1 dibagi 2. Kemudian tadi yang di Excel itu kan langsung saja saya jumlahkan secara keseluruhan mulai dari F1 sampai F9.
Kemudian tambah 2, hasilnya itu adalah 0,505. Ini secara metode numerik. Sekarang kita akan perbandingkan secara kalkulus. Nah, kita lakukan pengintegralan di sini. Jadi L sama dengan integral 0 ke 1 2x pangkat 3 dx sama dengan, sama dengan kita integralkan 2x pangkat 3, hasilnya ini adalah 1/2 x pangkat 4. Batas 0 dengan 1. Nah, dari mana ini batas 0 tadi? Batas 0 dengan 1 ini bisa saja kita gunakan 0 dengan 1 karena tidak diketahui di dalam soal. Bisa juga misalnya dalam soal diketahui range-nya itu adalah 0 dengan 1. Ya, karena kita berpatokan dengan H 0,1. Kalau hanya 0,1 berarti batas bawahnya 0 dan batas atasnya akan 1. Kemudian jumlah areanya itu adalah 10. Jadi kita ambil batas 0 dengan 1. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai galatnya atau nilai error dari kedua cara yang digunakan, baik secara metode numerik ataupun dengan cara kalkulus. Sehingga kita dapatkan kesalahannya itu adalah 0,505 dikurang 0,5 itu sama dengan 0,005. Jadi tingkat galatnya itu sangat rendah, itu sebesar 0,005. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan karena sudah didapatkan hasilnya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.